Oke, baik. Selamat pagi, Ibu dosen. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil wawancara kami terhadap sebuah media aktif di Kota Kupang, yaitu media detikdata.com. Maka sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nita Sari selaku moderator dengan anggota Angga Huan, Agnes Gili, Neneng Ratuloli, dan Dicieton. Kami merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik, semester 5. Baiklah, langsung saja saya memberi kesempatan kepada pemateri 1. Ya, baik. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan, dan saya mewakili kelompok untuk menjelaskan kenapa kami memilih media ini. Jadi, sebelumnya kegiatan wawancara ini kami melaksanakan pada hari Minggu 5 September 2021 pada jam 5 sore di Gereja Santo Yosef Sekret IPMI Naikolan. Dan wawancara ini merupakan tugas yang diberikan dosen sebagai penunjang nilai kelompok pada mata kuliah bahasa jurnalistik, di mana kami ditugaskan untuk mewawancarai wartawan aktif di Kota Kupang dengan jumlah pertanyaan 20. Dan pertanyaan harus terkait dengan EYD dalam penggunaan bahasa jurnalistik, kebijakan redaksional, dan stylebook. Dan alasan kami memilih media ini karena menurut kami media detikdata.com merupakan media yang dikelola oleh orang-orang muda, kreatif, dan energik yang memiliki motivasi besar untuk termanifestasinya media yang solutif dan menarik. Selain itu juga media detikdata.com memiliki spirit cepat dan tepat. Dan dari sekian banyak wartawan, jurnalis pada Detikcom ini kami memilih wartawan Hendrikus LN Naga karena kakak Hendrikus ini bukan saja seorang jurnalis, tetapi seorang mahasiswa yang langsung melaksanakan kedua profesi sekaligus. Jadi kami memilih kakak Hendrikus untuk dijadikan motivasi untuk terus belajar sehingga dapat menjadi orang yang berguna dan berkualitas. Ya, sekian dari kelompok kami. Penjelasan mengenai transkrip wawancara dan lain sebagainya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya berkaitan dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan yang disempurnakan dari setiap produk berita, baik surat kabar ataupun majalah, mempunyai tipikal penulisan yang berbeda. Nah, dalam media detik.com untuk penggunaan ejaan yang disempurnakan, memang secara aturan jurnalistik, semua media diwajibkan untuk mengikuti penulisan berita berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Namun, penempatannya misalkan dalam ungkapan atau bahasa yang dikeluarkan oleh seorang yang kita wawancarai, biasanya ada yang menggunakan tanda petik, petik pembuka, dan tidak adanya petik penutup. Itu berdasarkan gaya bahasa dan struktur atau aturan dari media yang digunakan. Misalnya, satu media detik menggunakan tanda petik itu dengan alasan karena memang struktur yang ditetapkan oleh reaktor dari semua wartawan sehingga terlihat perbedaan. Terus ejaan yang disempurnakan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat yang membaca. Media detik.com penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam berita agar berita bisa dibaca secara universal oleh orang Indonesia, maka ketika menggunakan ejaan yang disempurnakan diusahakan untuk bisa dimengerti dan bisa diterima, sehingga penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam tata bahasa mulai dari penulisan huruf depan, tanda-tanda baca maupun jenis huruf dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih memahami.
Slide berikutnya berkait dengan sejauh mana sudah tepatkan para jurnalis media detik.com dalam penulisan berita yang berlandaskan ejaan yang disempurnakan. Nah, sebagian besar berita yang menggunakan ejaan yang disempurnakan karena aturannya sudah baku untuk semua media. Namun tidak menutup kemungkinan ada berita yang media detik.com rilis juga memang ada yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sehingga dalam sisi berita dikenal dengan istilah human error, yaitu kesalahan manusia karena yang mengedit, merilis semua itu manusia hingga mungkin ada kesalahan membaca, biasanya dikejar waktu hingga kekeliruan dalam ejaan yang disempurnakan itu memang sering terjadi, tapi diusahakan semua berita yang media detik.com rilis itu sesuai dengan standar ejaan yang disempurnakan. Nah, yang membedakan atau keunggulan dari media detik.com jika dilihat dari penyajian berita dalam hal ejaan yang disempurnakan itu ada beberapa aspek yang memang membedakan media detik.com, misalnya penggunaan kutipan atau penggunaan kalimat yang diungkapkan oleh narasumber atau orang-orang kutipan atau pengguna orang-orang yang media detik.com wawancarai, kebanyakan itu mereka menggunakan petik pembuka lalu menggunakan bold untuk mempertegas suatu sistem. Terus seperti yang kita ketahui bahwa media sekarang semakin banyak dan aksesnya pun semakin mudah, serta media-media tersebut memiliki style penulisan yang tidak kalah menarik. Lalu bagaimana cara media detik.com untuk mempertahankan daya minim kalayak? Nah, media detik.com lebih fokus ke bagian sastra. Salah satunya media detik.com menggunakan untuk meningkatkan minat pembaca. Pertama ditinjau dari sisi sastra, bagaimana media detik.com berusaha untuk menghasilkan sastra-sastra yang menarik dari remaja, anak-anak, sastra puisi, cerpen. Sedangkan media detik.com juga berusaha untuk misalnya pengambilan berita mengenai atlet NTT, nah hal-hal luar biasa yang saat ini tidak publish, sehingga dari media detik.com berusaha menampilkan itu dalam deadline berita dari media detik.com tersendiri. Selanjutnya penjelasan terkaitan dengan stylebook dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikut adalah stylebook apa yang digunakan oleh media detikdata.com dalam penulisan beritanya. Jadi media detik data ini menyesuaikan dengan aturan media online karena stylebooknya sudah teratur, struktur kalimat dan struktur tata bahasa maupun tampilan dari media itu sudah disesuaikan dengan aturan dari media online. Nah, dengan stylebook yang dimiliki dapat membantu meminimalisir penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Jadi stylebook ini memang sudah diatur untuk jangan sampai dalam pemberitaan itu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu keluar menyimpang dari pemberitaan atau keluar dari norma pemberitaan tersebut. Jadi diusahakan style ini bisa meminimalisir penggunaan kalimat-kalimat yang mubazir karena ada aturan baku penggunaan beberapa kata dalam suatu pemberitaan dan ada struktur yang memang harus ditaati atau diikuti seperti itu. Jadi dari stylebook yang dimiliki oleh media detik data ini dapat membuat brand awareness terhadap perusahaan sehingga menimbulkan banyak peminat. Jadi tujuan dari stylebook adalah untuk meningkatkan minat ketika mereka menggunakan stylebook yang sudah baku, maka pembaca juga tidak akan kesulitan dalam menelaah atau menerima berita yang dikeluarkan oleh media. Selanjutnya. Baik, saya akan memaparkan pandangan kelompok kami terkait penulisan EYD, stylebook, ataupun kebijakan dari seorang redaksi perusahaan Detikcom. Ada 3 poin yang kami ambil, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa dalam jurnalistik sangat penting, di mana pada saat media menyajikan produk jurnalistik yang berkualitas dan diterima khalayak,
harus ditunjang dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar pula. Media dapat menarik pembaca salah satunya dengan letak bahasa yang digunakan. Namun kadang media melakukan kelalaian dalam penggunaan diksi atau pilihan kata. Ini terkadang dikarenakan wartawan yang dikejar deadline. Poin yang kedua yaitu semakin menariknya style book atau simpulan buku atau sampul buku yang dihasilkan oleh perusahaan Detikcom ini. Dalam produk jurnalistik, sebuah media itu dapat meningkatkan brand awareness atau kesukaan terhadap khalayak, sehingga membuat media memiliki citra dan reputasi yang baik serta disukai. Yang ketiga, bahwa semua wartawan memang dituntut untuk memenuhi ketentuan serta kebijakan agar perusahaan media tersebut dapat maju. Maka setiap wartawan harus mempunyai target, menghasilkan karya yang banyak juga berkualitas. Sekian dari saya akan kembalikan ke teman saya Anita. Oke, baik. Terlepas dari apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 3 tadi, maka si narasumber dari media detikdata.com juga memberikan atau menyampaikan hal-hal untuk kita para calon-calon jurnalis di zaman milenial. Yang pertama yaitu niat. Bagaimana niat kita untuk menjadi seorang jurnalis yang baik. Selain itu juga kita harus perbanyak literasi, seperti halnya membaca, memahami, dan harus bisa membentengi diri. Tidak boleh terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun, dan tidak bisa terpengaruhi oleh iming-iming apapun. Sehingga kita bisa memberitakan sesuatu itu tetap dalam kondisi yang real semestinya. Tidak terlepas juga kita harus selalu memahami atau mendalami pengetahuan terkait hal ini. Oke, baik, itu tadi pemaparan hasil wawancara kami kelompok 3 terhadap media detikdata.com. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Kami juga menginginkan teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran atau pendapat, silakan teman-teman mencantumkan di kolom komentar. Terima kasih.